Saja Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan ke berapa? 7, 9. Kayaknya iya, kurang lebih 3 bulan lah. Iya, kayaknya. Kita pelajari sekarang ini tentang keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Apa itu keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran? Kita catat ya Ibu, karena kemarin sudah saya jelaskan hanya sepintas. Di sini lengkap. Di mana yang pertama itu apa manfaat ketika kita mencintai Al-Quran. Yang pertama itu kita menjadi sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia itu dikatakan dalam dalam hadis riwayat Bukhari bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Kita jadi orang yang bermanfaat karena kita tahu apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Kita menjadi manusia yang baik, manusia yang berkualitas. Yang kedua itu kita menjadi ahlullah. Apa itu ahlullah? Keluarga Allah. Dikatakan juga dalam suatu riwayat Ahmad bahwa innalillahi ahlina minan nasi qalu ya Rasulullah man hum, qala hum ahlul Quran. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri dari manusia. Lalu sahabat-sahabatnya bertanya, siapakah mereka itu ya Rasul? Rasul menjawab, ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang istimewa bagi Allah. Jadi kita menjadi manusia yang istimewa bagi Allah karena kita merupakan keluarga Allah, ahlullah ya. Jadi ahlullah, keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kita diistimewakan, kita menjadi manusia yang istimewa. Apa yang ketiga manfaat kita pelajari Al-Quran ibu-ibu? Dimana kita dimana akan menjadi ladang bakti kepada orang tua. Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka Allah memakaikan pada kedua orang tuanya di hari kiamat suatu mahkota yang sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari di rumah-rumah dunia. Maka bagaimana tanggapanmu terhadap orang-orang yang mengamalkan? Hadis riwayat Abu Daud. Jadi sudah 3 keutamaan ketika kita mau mempelajari Al-Quran. Yang keempat yaitu, catat Bu, yang keempat, investasi kebaikan yang luar biasa. Jadi tadi yang pertama menjadi sebaik-baik manusia, yang kedua menjadi ahlullah, keluarganya Allah, dan menjadi ladang bakti kepada orang tua. Yang keempat, investasi. Apa itu investasi? Simpanan kebaikan yang luar biasa. Yang kedua ahlullah, menjadi ahlullah, keluarganya Allah ya, menjadi manusia yang istimewa. Yang ketiga menjadi ladang bakti, menjadi manusia yang berkualitas, yang bermanfaat. Karena yang ketiga ladang bakti kepada orang tua, karena orang tua kita akan dipasangkan mahkota yang sinarnya melebihi sinar matahari. Manusia yang bermanfaat. Yang keempat, investasi kebaikan yang luar biasa ya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran itu dan mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ya, keutamaan membaca Al-Quran, manfaat, boleh manfaat. Jadi investasi kebaikan yang luar biasa ya. Ya, yang kedua ahlullah, menjadi keluarganya Allah. Yang kelima apa ibu-ibu? Mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi dikatakan dalam hadis riwayat At-Tirmizi bahwa man qara'a harfam min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 ya. Yang ketiga ladang bakti kepada orang tua ya.
Yang keempat, investasi kebaikan yang luar biasa. Yang kelima, mendapatkan pahala berlipat ganda. Yang keenam, mendapatkan pembelaan di hari kiamat, ya. Jadi dikatakan juga dalam hadis riwayat Muslim, ini hadis sahih, bahwa Iqra'uz Zahra Wainil Baqarah. Bacalah oleh kalian dua bunga, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat, seakan-akan keduanya dua awan besar atau dua kelompok besar dari burung yang akan membela orang-orang yang senantiasa rajin membaca Quran. Masya Allah. Jadi di hari kiamat, Al-Baqarah dan Al-Imran, ya, riwayatnya hadis riwayat Muslim, ini hadis sahih ibu-ibu, bahwa bacalah oleh kalian dua bunga, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Jadi ibarat bunga ini, dimana karena keduanya akan datang, ya, akan datang pada hari kiamat seakan-akan dua awan besar, dan Ali Imran, ya, awan besar atau dua kelompok besar dari burung yang akan membela orang-orang yang senantiasa rajin membaca Al-Quran. Bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah, karena sesungguhnya mengambilnya adalah barakah, meninggalkannya adalah kerugian, dan sihir tidak akan mampu menghadapinya. Jadi surah Al-Baqarah itu menghindarkan kita dari sihir. Luar biasa ini. Iya, betul. Betul sekali. Dalam hadis lain dikatakan bahwa akan didatangkan Al-Quran pada hari kiamat kelak, dan orang yang rajin membacanya dan senantiasa rajin beramal dengannya, yang paling depan adalah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Keduanya akan membela orang-orang yang rajin membacanya. Jadi Al-Baqarah dan Ali Imran ini akan membela kita di hari kemudian ketika kita rajin membaca Al-Quran. Yang ketujuh, apa manfaatnya ibu-ibu? Dibersemai malaikat, ya. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiram al-bararati walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia dan patuh. Sedangkan orang yang membaca Quran dengan terbata-bata dan berat melafalkannya, ia mendapatkan 2 pahala. Jadi meskipun tidak lancar, hanya terbata-bata, tetap dapat 2 pahala, ya. Tetapi kalau yang lancar, yang pandai membaca Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia dan patuh. Jadi apa yang membedakan kita dengan malaikat? Malaikat tidak pernah membangkang. Malaikat itu yang makhluk Allah yang paling patuh, ya, yang paling penurut. Kemudian manfaat ke-8, ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka akan mengangkat derajat manusia. Mengangkat derajat manusia. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwama wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Quran dan merendahkan yang lain karena meninggalkan Al-Quran, ya. Akan mengangkat derajat manusia. Jadi orang yang menghafal Al-Quran itu tidak ada ruginya, ya. Orang yang menghafal Al-Quran itu bahkan Allah angkat derajatnya. Coba lihat para ustadz, tidak pernah ada ustadz yang jatuh miskin, yang kesusahan. Pasti ada saja. Itu hafizah, pasti rezeki dari Allah, tidak disangka-sangka terus datang. Karena kita dekat dengan Al-Quran, ya. Ketika kita ada susah sedikit, tidak disangka-sangka langsung ada rezeki lagi, ya. Ini sudah sangat terbukti, Mama Teguh, ya. Iya, betul. Kita bisa rasakan sendiri ketika kita belajar Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, maka pertolongan Allah akan datang dari arah yang tidak kita duga-duga. Kemudian yang ke-9, manfaat baca Al-Quran itu apa? Dapat menghidupkan hati, Bu-ibu. Dapat menghidupkan hati. Innal ladzina laisa fi jawfihi syai'um minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya orang-orang yang hatinya kosong dari hafalan Quran bagaikan rumah yang rusak. Jadi diibaratkan seperti rumah yang rusak.
Jadi ketika ada rumah yang rusak kan menakutkan. Disitulah berkumpul makhluk-makhluk yang gaib, ya, yang menakutkan. Jadi hatinya itu tidak hidup, hatinya mati, tidak ada petunjuk, tidak ada hidayah di dalamnya. Jadi ketika kita dekat dengan Quran, hati kita bersih, pikiran kita positif terus, tidak suka bergosip, tidak suka menceritakan orang, karena dekat dengan Quran, Quran melindungi kita, ya. Kemudian apa yang manfaat ke-10 ketika kita suka belajar Quran? Pemberi syafaat di hari kiamat, ya. Quran akan memberikan kita syafaat pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Rasulullah bersabda, bacalah Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Ini juga hadis riwayat Muslim, ya. Kemudian yang ke-11, meninggikan derajat surga, ya. Quran akan meninggikan derajat surga. Pada hari kiamat dikatakan kepada sahib Al-Quran, bacalah dan naiklah serta tartilkan sebagaimana engkau dulu menartilkan Al-Quran di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di surga, di akhirat itu sesuai dengan ayat yang kau baca, ya. Jadi ketika kita semakin tinggi bacaan tak, semakin banyak hafalan tak, maka semakin tinggi kedudukan kita di surga nanti. Dikatakan bahwa di hari kiamat nanti naiklah, ya, semakin tinggi derajat kita di hari kemudian. Jadi ibu-ibu, ini 11 keutamaan ketika kita dekat dengan Al-Quran, ketika kita rajin mempelajari Al-Quran, rajin membaca dan mengamalkannya. Mungkin pelajaran kita malam ini hanya singkat dulu tentang manfaat baca Al-Quran. Ibu-ibu diharapkan tetap semangat dalam mempelajari Quran, karena tidak ada sama sekali ruginya. Bahkan keuntungan-keuntungan yang lain pun masih banyak manfaat-manfaat ketika kita dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu manfaatnya mulai dari di dunia kita sudah rasakan, apalagi di akhirat kelak. Di dunia kita tidak pernah merasa susah, hati kita menjadi tenang, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang ketika kita selalu berzikir, selalu mengingat Allah dan selalu mempelajari Al-Quran. Kita akan diberikan hati yang nyaman, hati yang bersih. Contohnya juga ketika kita susah tidur, bacalah ayat-ayat Allah, baca Al-Ikhlas 20 kali ibu-ibu. Insya Allah cepat bisa tertidur, ya. Karena keutamaan Al-Ikhlas itu terlalu besar. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu, ya. Allahus samad, Allah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Allah itu maha ahad, maha satu. Baik, kita lanjutkan mengaji kita ibu-ibu, kita bacaan kita lanjutkan, karena kita nanti akan ditinggikan derajat di surga sesuai dengan bacaan, ya. Jadi yang masih iqra, ibu-ibu yang masih iqra, silakan tetap semangat. Semoga segera pindah ke Quran besar, pindah ke Al-Quran, ke mushaf Al-Quran.